Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 15 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa. Setelah bertanya kepada Mbak Epa tidak mau menjawab. Malah Mbak Epa langsung pergi dan dia berkata, "Aku tidak tahu apa-apa." Singkat cerita, setelah kepergian Mbak Epa, di situ Pasa dan juga Fajar ada di situ. Tiba-tiba datang Bu Farah. Dan Bu Farah bertanya, "Ada apa kok rame seperti ini?" Ungkap para buana kepada Pasa. Dan di situ Pasa menjelaskan kepada Bu Farah bahwasanya Nana telah diculik. Langsung Bu Farah pura-pura sakit kepala. Di sisi lain, di situ Bu Farah berkata, "Ini kok Nana selalu diculik dan diculik lagi, dan apalagi Suketi. Kok bisa Suketi bisa diculik kalau Nana mah nggak apa-apa?" Setelah berkata seperti itu, Dewa marah sekali kepada ibunya. Namun singkat cerita, setelah Dewa marah kepada ibunya, datang Neratu. Dan Neratu pun berkata, "Ada apa kok rame-rame ini?" Ungkap Neratu. Dan di situ langsung Neratu bertanya kepada para buana. Dan Bu Farah terdiam. Dan di sisi lain, Neratu sangat heran sekali. Namun di situ Dewa yang telah menjelaskan kepada Neratu bahwasanya Neratu, Nana telah diculik lagi oleh penjahat. Dan di situ langsung terkejut Neratu setelah mendengar cerita dari Dewa bahwasanya Suketi dan Amira dan juga Nana telah diculik. Di sisi lain, setelah mendengar seperti itu dari Dewa, Dewa pun terdiam. Namun tiba-tiba Neratu sesek napasnya karena kumat lagi jantungnya. Nah setelah itu langsung Pasa berkata, "Biar aku yang mengantar Neratu ke kamar." Dan Pasa pun langsung mendekati Neratu dan akan mengantar ke kamarnya. Karena Neratu mendengar Nana telah diculik, dia terkejut. Singkat cerita, para buana setelah mengejek Nana, karena para buana biarin Nana diculik, yang penting jangan Suketi. Dan Dewa tidak terima dengan perkataan mamanya itu para buana. Di adegan selanjutnya di situ terlihat anak buah Pak Nopal yang telah berhasil menemukan sebuah mobil di sebuah pulau. Singkat cerita, Pak Nopal datang kepada rumah buana dan akan berkata kepada Dewa. Dan setelah nyampe di situ Pak Nopal dan kebetulan ada Dewa dan juga Fajar. Pak Nopal mengatakan kepada Dewa bahwasanya, "Dewa, mobil Nana sudah ditemukan di sebuah pulau kecil. Dan sekarang mobil lagi dibawa ke sini oleh anak buah aku." Dan di situ Dewa langsung berterima kasih kepada Pak Nopal. Namun berterima kasih Dewa, namun tiba-tiba para buana berkata, "Pak Nopal, kamu jangan sok jadi pahlawan. Jangan-jangan kamu biang kerok dan kamu pun ada kaitannya dengan penculikan Suketi dan juga Nana." Di situ Pak Nopal tidak terima kepada Bu Farah dan Pak Nopal berkata, "Kamu ngomong apa para buana? Kamu jangan sok nuduh orang lain. Aku ini terus terang sudah menemukan mobil Nana dan sekarang anak buahku sedang melacak keberadaan Nana dimanapun dia berada." Namun di situ setelah berkata seperti itu Pak Nopal, Bu Farah langsung berkata, "Kamu itu tidak ada baiknya. Kapan mendengar Nopal baik?" Ungkap para buana. Namun setelah itu Dewa berkata kepada mamanya, "Mama, jangan bikin suasana semakin keruh. Biarin memang Pak Nopal yang telah mencari keberadaan Nana berada di mana." Singkat cerita, adu mulut antara Pak Nopal dengan Bu Farah selesai. Dan di situ Pak Nopal pamitan kepada Dewa dan juga Fajar. Dan di situ setelah pamitan melihatin buana, "Awas kamu Farah, kamu berkata seperti itu, kamu yang tidak ada baik-baiknya." Ungkap Nopal kepada Bu Farah. Singkat cerita di situ Dewa berkata kepada Pak Nopal, "Terima kasih Pak Nopal.
Aku telah dibantu oleh kamu. Dan Pak Nopal pun pergi. Di adegan selanjutnya, Fajar setelah mendengar perkataan-perkataan para buana yang begitu neman kepada Pak Nopal dan mencurigai kepada Pak Nopal, Fajar sangat heran dengan pikiran para buana. Dan di situ Fajar pamitan, dan singkat cerita di situ datang Pasa pun langsung pamitan kepada dewa. Di adegan selanjutnya di luar rumah buana, Pak Nopal dengan anak buahnya sedang mengatur strategi. Namun setelah anak buahnya pergi, datang Pasa. Langsung Pasa ditekak oleh Pak Nopal karena Pak Nopal curiga kepada Pasa. Dan Pasa roroesan berkata kepada Pak Nopal bahwasanya dia pun juga kena hipnotis. Aku tidak ada kaitan dengan hilangnya Nana. Namun Pak Nopal terus memaksa kepada Pasa dan dia pun berkata, kalau kamu tidak ngaku akan kupatahkan leher kamu, ungkap Pak Nopal. Singkat cerita, setelah nekak Pasa sampai tidak bergerak, Pasa datang Fajar. Fajar melepaskan tekekannya Pak Nopal dan Fajar berkata, Pasa tidak ikut campur, bahkan aku yang menemuin dia pingsan di sebuah mall. Di adegan selanjutnya Pak Nopal marah kepada Fajar dan juga Pasa karena Pak Nopal tahu Fajar pun telah menolong Alia. Dan di situ langsung Pak Nopal berkata, aku sangat heran kepada kalian berdua. Kamu waktu itu nolong Alia, sedangkan Alia itu orang mafia jahat, perempuan licik, ungkap Pak Nopal, padahal anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, Pak Nopal pergi dan Fajar terdiam setelah dimarah oleh Pak Nopal. Setelah Pak Nopal pergi, Pasa bertanya kepada Fajar, kok bisa-bisanya Pak Nopal berkata seperti itu kepada kamu, Fajar? Namun setelah akan mengatakannya sesungguhnya datanglah para buana. Oke guys, singkat cerita di situ di sebuah hotel yang sangat mewah terlihat Nana dan Amira. Dan Amira pun di situ sedang keluar. Namun setelah itu melihat motor boot ya guys. Dan di situ inisiatif Nana, motor kendaraan ini bisa untuk kita manfaatin untuk lari. Kita pura-pura pinjam keliling di daerah sini, ungkap Nana. Dan Amira pun sangat setuju. Singkat cerita, Nana berkata kepada penjaga tersebut sambil tersenyum akan meminjam motor speed ini kepada penjaga itu. Dan singkat cerita, penjaga motor speed itu langsung mengatakan, silakan Bu, kalau mau pakai motor ini, apakah kamu sudah pernah pakai motor ini? Dan disitu langsung dikasihkan helm. Dan Nana pun berkata, aku cuma sebentar. Dan setelah berkata sebentar, penjaga tersebut mengatakan, silakan mau lama, mau sebentar, mau berhari-hari, mau pakai motor speed ini. Dan singkat cerita, Nana dan temannya itu berjalan. Dan setelah jauh perjalanan, Amira dan Nana telah macet speednya di sebuah hutan. Di tengah-tengah tiada kampung karena kehabisan bensin. Dan di situ Nana turun dengan Amira karena pikiran dia itu akan melarikan diri membawa motor tersebut. Namun setelah kehabisan bensin, dia pun bingung karena jauh kemana-mana. Dan Nana pun bingung harus gimana. Namun setelah itu tiba-tiba si botak ngikuti Nana dan Amira. Dan di situ si botak telah mengikuti karena dia juga sudah tahu bahwa Nana akan lari dari kenyataan ini. Dan di situ Nana pun kebingungan, kok tiba-tiba si botak ini mengikuti kita, apa maksud dia? Namun di situ Nana pun terdiam dan bingung. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Mbak Epa yang telah show. Namun Mbak Epa sangat bingung sekali karena perkataan Dewa dan juga Fajar. Jadi Mbak Epa tidak konsen sampai marah produser itu kepada Mbak Epa karena Mbak Epa sedang menyanyi tidak konsen. Dan job ini langsung turun dan marah sekali produser tersebut kepada Mbak Epa. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terdiamnya Nana setelah gagal akan lari dari kenyataan ini, yaitu dari sebuah pulau dan ada hotelnya, dan dia telah sekap karena motornya telah macet di perjalanan. Dan singkat cerita, di situ terlihat yang ke pura-pura adiknya Kelvin telah merayu Kelvin, dan Kelvin berkata kepada adiknya bahwasanya KTP dan akte map kakak sudah dimasukin ke kakak aku, ungkap Kelvin. Betapa senangnya yang menjadi adiknya Kelvin karena dia positif akan menipu si tangkura Kelvin. Mampus lu. Dan kepura-puraan dirinya itu adalah orang kaya, padahal tidur di sebuah kontrakan yang kecil. Makan tahu aja dibilangin makan apel. Dan sok jaga gengsi adanya Kelvin akan membohongi Kelvin, dan Kelvin pasti akan terjebak dengan perempuan ini. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, mungkin sampai di sini dulu. Mimin cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk semua, dan ikuti adegan-adegan selanjutnya. Nah, sekarang Mimin pamit, namun sebelum pamit Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berkenan. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya dan doakan para pemain buku harian seorang sini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys agar sinetron buku harian seorang sini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada.